Kalian ya. Kalau ikatan ion, nah jadi ini kita mulai dari ikatan ion dulu ya. Ikatan ion itu biasanya terdiri dari unsur non-logam dan juga logam ya. Nah, seperti itu. Nah, terus apa yang terjadi di ikatan ion? Ya, terjadi serah terima elektron. Nah, jadi biasanya di ikatan ion yang terjadi adalah serah terima elektron, gitu ya. Nah, dari mana munculnya elektron? Nah, jadi menurut kaidah oktet, umumnya atom-atom itu ingin memiliki 8 elektron valensi. Jadi dia elektron terluarnya pengen 8. Nah, kecuali atom hidrogen disebutnya ya. Nah, karena setiap atom ingin memiliki 8 elektron, maka di sini akan terjadi yang namanya ataupun penarikan elektron. Ya, bisa penarikan, bisa penangkapan. Nah, bisa ditarik, bisa ditangkap. Nah, contoh di sini ada ion Na, ya. Nah, kalau kamu tidak pakai yang 28 ini, bisa kita pakai yang 1s2, 2s2. Jadi kita bikin dulu konfigurasi elektronnya. 2p6, 3s1. Nah, dari sini kita tahu ini elektron valensinya adalah 1. Nah, karena 1, ya, kita pilihnya 8 nih. Nah, untuk bisa mencapai 8 elektron, butuh 7 elektron lagi. Jadi kalau kita ngambil 7 itu terlalu jauh. Jadi lebih enak, karena di sini juga jumlahnya 8, maka kita lepas saja 1. Jadi Na plus. Ya. Nah, sebenarnya yang valensi ini dilihat dari golongannya. Jadi kan kita tahu nih, ya, ini kan 1 nih. Ya, kita kemarin udah belajar golongan 1. Ini golongan 1A. Jadi semua golongan 1A ya melepas 1 elektron. Ya. Nah, jadi ini semuanya melepas 1 elektron. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan, kan ada golongan 1A. 1A itu melepas 1 elektron. Nah, tandanya apa kalau melepas? Jadi plus. Jadi kita anggap aja X plus 1. Nah, golongan 2A dia melepas 2 elektron. Nah, melepas 2 elektron. Maka X-nya jadi 2 plus. Ini melepas 3 elektron. Nah, jadinya X 3 plus. Ya. Nah ini atau melepas. Ya, berarti dia bisa X plus 4. Nah, kalau golongan 5A, contohnya misalnya, apa ya, N. Ya, N itu terakhirnya 7. 1s2, 2s2, 2p5. 2p3. Nah, ini kan elektron valensinya 5. Ya, elektron valensinya 5, maka ini golongan 5A. Nah, dia udah punya elektron 5, berarti dia tinggal 3. Ya udah, tangkap 3 elektron lagi. Ya, nah berarti yang 4 golongan 5A menangkap 3 elektron. Nah, kalau menangkap tandanya jadi min, artinya dia kurang 3. Ya. Golongan 6A berarti turun, menangkap 2 elektron.
Ya, golongan 7A dia menangkap 1 elektron. A dia yang paling stabil, ya. Nah, kamu pakai untuk membuat ikatan kimia, ya. Nah, jadi kalau ada kalau jelas unsurnya buat konfigurasi elektron wajib, baru kita lihat berapa elektron valensinya, ya. Nah, baru bisa kita buat bagaimana ikatan. Nah, tapi kalau di situ tidak ada, kita lihat aja. Berarti nanti semuanya jadi X plus, 2A jadi X2 plus, 3A jadi X3 plus. Nah, boleh kamu screenshot kalian nyatetnya. Oke. Ya. Nah, ini ya, yang ini bisa kamu jadikan acuan untuk membuat ikatan kimia. Ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang kalau sudah, saya materi berikutnya. Nah, jadi ini langsung ke perbedaan ikatan kovalen. Nah, jadi saya nggak ngejelasin lagi kayak di kelas, karena banyak banget ini materinya ya. Nah, jadi gini ya, bentuk dan bisa membentuk beberapa bentuk. Contoh bisa berupa padatan, bisa cair, bisa juga gas. Ya, jadi kalau di senyawa kovalen itu dia lebih banyak bentuknya. Ya, hanya berupa padatan ion. Nanti kalau dilarutkan baru bisa jadi kelarutan. Nah, kelarutannya bagaimana? Makanya ikatan kovalen ini ada 2 ya. Kovalen polar dan non polar. Oke. Nah, contoh non polar gitu. Larutnya dalam non polar, larutnya dalam polar. Nah, kalau ikatan ion itu semua mudah larut dalam polar. Ya, kalau ikatan ion itu khusus dia mudah larut dalam polar. Tapi kalau kovalen yang non polar, yang polar larut dalam dapat menghantarkan listrik. Nah, kalau kelas 10 ini kan kemarin baru belajar larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Nah, non elektrolit, larutan elektrolit dan non elektrolit. Ikatan kovalen non polar gitu ya. Nah, kalau ikatan ion semua dapat menghantarkan listrik dalam larutan. Lain ya, kalau ikatan kovalen ada, kalau ikatan ion tidak ada. Nah, titik leleh dan titik gidi. Kalau kovalen itu terjadinya ikatan antara unsur logam dengan non-logam. Nah, kalau ikatan kovalen antara logam dengan terus ya, gitu ya. Nah, kalau ion kan logam dengan non logam. Contoh logam Na, A. Nah, ini ada logamnya nih. Logam, non logam, ini non logam. Inilah jadi
Tuh. Oke. Proses terjadinya ikatan. Kalau ikatan kovalen, ikatan elektron secara menerima elektron. Nah, kayak gimana sih contohnya? Misalnya yang ion dulu ya. Ya, Na, nomor atomnya 11 atau golongan 1 berarti Na plus Cl nomor atomnya 11. Misalnya La itu dia melepaskan 1 elektron. Dan Cl butuh 1 elektron. Elektronnya dikasihkan ke Cl. Jadinya Na Cl inilah yang namanya pelajari. Ya. Nah, karena dia membentuk ikatan itu. Nah, ini contoh H2O. Nah, oksigen cuma ada 1. Kita bikin oksigennya di kiri dan kanan ya. Nah, ini mohon maaf kalian harus sering-sering lihat SD. Kalau salah maka dia ada ya hidrogen golongan 1. Jadi kita nah, 1 elektron. Mungkin ya 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana H dengan U nilai yang disebut dengan elektron bersama-sama. Nah, H dengan O ini menggunakan elektron yang sama untuk saling berikatan, ya. Kemudian kalau ikatan kovalen bisa. Oke, tarik. Sama akan menarik elektron bermuatan negatif yang dikongsi. Jadi kalau dia menggunakan elektron yang bersama, ya, maka inti atom akan menarik elektron yang negatif. Ya, bermuatan positif secara dominan. Dan sehingga cara efektif menyebabkan satu lain. Nah, contoh nih, inti atom Na itu lebih positif daripada Cl, sehingga akan menarik elektron, gitu ya. Nah, kalau ikatan kovalen jadi partikel terkecilnya ikatan kovalen negatif. Energi yang digunakan untuk memulus dan sekaligus belajar bagaimana membentuk ikatan kovalen. Ya, sudah di screenshot. Ikatan kovalen, ikatan sama ikatan ion. Nah, jadi ikatan kovalen ada yang polar, ya. Nah, senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsurnya. Jadi ciri-cirinya ini ya, dia larut dalam air, kalau polar
Petri dan punya elektron bebas. Gambarkan bagaimana menggambar elektron. Ini ada contohnya. Kalau polaritasnya membentuk kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Senyawa polar memiliki tekanan tinggi, titik leleh dan tekanan uap rendah dan tekanan permukaan tinggi. Lebih tinggi dari yang non polar ya. Perbedaan keelektronik antara atom adalah kurang dari 0,4. Kekuatan senyawa kuat. Nah, kalau non polar ini sama terbentuknya, cuman dia tidak dapat larut dalam air, tidak memiliki pasangan elektron, bentuknya simetris, tidak memiliki kutub negatif, dan titik didih, titik leleh, tekanan uap, nah, keelektronegatifannya lebih dari 0,4. Nah, contoh H2O. Jadi H2O, gambarin dulu oksigennya di tengah, hidrogennya di kiri kan, kanan. Sendiri. Jadi yang sendiri itu yang nah, terus elektron paling elektron paling 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan yang hidrogen ya, nah, jadilah membentuk H. Nah, ini namanya kalau kemarin kalian menyimak materi dengan elektron ya. Nah, yang di ini yang berikatan ini namanya pasangan elektron. Jadi elektron yang berikatan. Nah, kalau kan atom pusat. Nah, kan ya. Nah, contoh yang non polar. Ini non polar ya. Non polar contohnya ada 4. Nah, C-nya di tengah ya. 4 gitu ya. Kamu gambarin aja sembarangan. Nah, C nah, kamu boleh lihat ya dia ada di. Nah, jadi yang C-nya nah, ada H satu-satu kasih 1 dulu. Nah, 4. Nah, hidrogennya 3, 4. Nah, ternyata setelah disambungin kan cuma ada 4 elektron. Sedangkan pasangan ini disebut kovalen non. Nah, jadi bedanya polar dengan non polar salah satunya adalah dari elektron bebas atau tidak. Ya. Dipaham. Jadi ini contoh soalnya agak banyak di bawah ya. Nah, nanti ini kita belajar ini terakhir ya. Nah, ini nomor 5, ini yang membahas tentang suatu senyawa saling berikatan. Oke. Nah, jadi kalau ada soal yang X dan Y, kita lihat yang ini nggak usah dipikirin. Nah, lihat yang belakangnya aja.
Nah, ini S ketemu golongan B. Berapa B? Lihat. 2 sama 6. Jumlahnya 8. Berarti golongan 8B. Nah, yang kedua ini S ketemu B. A. Di mana 2 tambah 4 itu 6. Ya. Nah, tadi berarti yang Y dulu yang gampangnya. Kalau dia 6A, nah kalau 6A kan tadi berarti X 2 min ya. Nah, berarti X 2 min. Nah, sedangkan yang X, nah ini X gimana? X golongan 8B. 8B. Wah, ini gimana? Sedangkan ini B dengan A. Ya. Nah, B. Kayaknya ada tamu. Ya. Y-nya udah minus. Ya, ini berarti plus. Tambah Y2. Nah, kalian kan udah belajar ya. Ya buat Y gitu kan. Berarti X2 min 4. Nah, ini bisa kita kecilin. Ini kan nggak ada jawabannya. Kita kecilin. Jadi kita bagi 2. Bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Berarti jawabannya yang oke. Ya. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Nah, jadi kalau ada soal kayak gini langsung ke konfigurasi elektron atau elektron parameter. Nah, yang ini, nah, ini kan tabel 2 buah zat tertentu. Kita lihat dulu banget. Ini pasti antara kovalen polar atau non polar. Ya, yang jelas dia pasti polar. Karena titik DB-nya rendah. Nah, kita lihat kalau polar. Ini titik DB tinggi. Lelehan dan larutannya dapat menghasilkan listrik. Ion. Gampang kan? Kalau yang kelas 10 kemarin baru belajar, pasti tahu nih jawabannya. Berarti zat R adalah senyawa kovalen polar, zat S adalah senyawa ion. Nah, jadi jawabannya enggak. Nah, berarti jawabannya yang C ya. Yang ini nomor 6 jawabannya R polar, S adalah ion. Koordinasi. Sebenarnya koordinasi ini gampang banget. Kamu nggak perlu nulis-nulis lagi. Jadi dia tuh langsung kelihatan. Ada ikatan yang saling berikatan ya. Tangan elektron ikat. Ini jangan diganti. Nah, ini kalau yang di sini
Ini pasangan elektron. Nah, kita lihat. Mau habis lagi ya waktunya. Nah, ini beda sendiri. Ini XX. Nah, kalau beda sendiri, ini namanya koordinasi. Nah, apa sih ikatan kovalen? Ikatan kovalen koordinasinya adalah ikatan di mana salah satu unsur menyumbangkan semua elektronnya untuk berikatan. Nah, untuk berikatan. Jadi itu disebut dengan koordinasi. Nah, oh Ibu bisa tahu. Sebenarnya bisa kita gambarin H3PO4 ini. H3PO4. Yang sendiri mana P? Berarti P jadi atom pusat. Itu aja. Nah, PO-nya ada 4. Ya, PO-nya ada 4. Berarti aja dulu sembarangan. O dan U. H-nya ada 3. H ini biasanya dia lebih di luar. Di luar oksigennya gitu ya. Nah, kita lihat P ini ada di golongan 5. Yang 5 elektron valensi, punya 1 elektron valensi, punya 6 elektron valensi. Jadi kita gambarin dulu yang P ini ya. Nah, 1 yang ini kita pakai buat tumbang berikatan dengan O. Nah, sisanya kan ada 5 ya. Ya. Nah, terus yang oksigen tadi berapa? Oksigen ada 6. 1 disumbangin untuk berikatan dengan O. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, disumbangin ke P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya dia bisa berikatan dengan H. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini oksigen yang nggak ada ikatannya dengan H. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. 6 beda sama yang lain. Nah, kita hitung jumlah elektron di pusat. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah pas 8 elektron valensi. Jadi nggak bisa kamu tambahin lagi dari oksigen yang ini. Nah, hidrogennya gimana? Hidrogennya ya 1. Nah, tidak menyumbang elektron untuk berikatan. Nah, makanya ini disebut kovalen ya. Dan koordinasi. Tuh. Ya, tapi kalau di Olimpiade jarang sih yang kayak gini. Ya, kalau ada tuh jarang banget malah. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi yang koordinasi yang nomor 5. Kalau saya gini udah jelas gambarnya, kita cari yang begini nih. Ya, yang tandanya sama. Gampangnya, cuman konsepnya seperti ini. Ya. Kalau pusing bilang puyeng ya. Ya, namanya belajar, kalau nggak pusing nggak belajar. Boleh di screenshot kalau kamu ketinggalan catatannya. Oke, udah kita ke bawah. Gitu ya. Ini sebenarnya gampang. Apakah dia larut dalam air? Larut. Apakah
Kovalen. Kovalen apa? Kovalen polar, karena dia menghantarkan listrik, gitu ya. Berarti kovalen non polar. Ya, kalau ion tinggi aja, ya. Jadi jawabannya ya kovalen polar dan non polar. Nomor 9 jangan dulu, karena ini nggak nyambung ternyata soalnya pas saya lihat ya. Gampang ya. Kan? Maka konfigurasi elektron dan letak dalam tabel periodik. Nah, ini kan gampang. Ya. Nah, tadi X20 kita aja dari sini nih. Nih, AR kan 18 ya. Harusnya kan 4S2 dulu. Nih, berarti kan gini. AR di golongan 8 itu jumlahnya 18. Berarti setelah AR itu masuk ke 4S2 gitu ya. Karena AR itu terakhirnya 3P6. Nah, 4S2 kan 20 nih. Terus masuk ke 3D 9. Dan totalnya. Nah, ingat yang kayak gini tidak boleh. Yang boleh adalah 4S1 3D 10. Ada nggak nih yang ini? Nah, kalau sudah begini, lihat angka depan yang paling besar. Berarti jawabannya yang nomor 4. Nah, masih gampang. Ya, boleh di screenshot. Ini berarti yang soal UN selesai sampai di sini. Ya, karena memang soal UN ya nggak terlalu banyak soal yang mencakup semua materi gitu ya. Nah, kita ke soal SBM. Terakhir kita di soal SBM ini agak banyak ya. Nah, di nomor 9. Nah, kita ke nomor 10. Bentar sebelum habis waktunya, saya akan share lagi linknya yang baru. Nanti kita bahas soal yang SBMPTN. Ya, biar besok kita masuk ke materi yang baru. Ya, materi baru yaitu tentang geometri molekul. Ini yang mungkin agak pelan-pelan saya ajarin ya, karena memang nggak saya ajarin di kelas 10. Nah, dari senyawa berikut yang nggak masalah ini. Dia memang tipe soalnya begitu. Nah, yang punya ikatan kovalen dan bersifat polar. Nah, ini pasangan elektron bebas. Ya, harus punya pasangan elektron bebas. Oke, kita mulai dari yang pertama. K4. Atom pusatnya yang A-nya samping kiri kanan ya. Nah, C. Terus C itu ada di golongan 4, berarti dia punya 4 elektron. A di golongan 1. Ya, gambarin aja yang 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Kasih dulu satu-satu buat berikatan dengan H. Nah, sisanya hidrogen tambahin. 2, 3, 4. Ada yang bebas tidak? Tidak ada yang bebas. Berarti ini non polar. Ya, semua berikatan dengan C. Oke. LK ini kan logam. Cl non logam. Namanya ion. Berarti yang satu salah, dua salah. Ya. Nah, terus BF3. Nah, BF3 B F gitu ya. Nah, di sini B ini golongan 3A. Kalau nggak salah saya. Sorry, golongan 5A. Ya, 5A berarti dia punya 3 elektron valensi. Sorry, 3
3A ya. Dia punya 3 elektron